Ya terus gitu. Kita kan dunia berbeda, dia kan Dunia ini udah fungsional, lain. dia kultural. Iya makanya aneh ih. Angkatan pertama perpindahan dari jabatan. Karena itu berarti nggak ada sebenarnya dia seorang utama pasti. Nah makanya kenaikan pangkat jabatan fungsional dapat dipertimbangkan apabila paling singkat 2 tahun dalam pangkat hidup. Ya. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dan para pimpinan tinggi pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hadirin tetap berdiri, diperdengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadirin silakan duduk kembali. Yang terhormat, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang kami hormati, para pimpinan tinggi pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang kami hormati, para pejabat administrasi, koordinator, dan subkoordinator di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta yang kami hormati seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sampai dengan saat ini, kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada sore hari ini, kita dapat berkumpul dalam acara penghitungan angka kredit bagi pemeriksa kekayaan intelektual. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, Kemenkumham dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitasnya, dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan aset terpenting demi mencapai mimpi besar DJKI menuju World Class Office IV Office. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan penghitungan angka kredit yang akan dilakukan selama 3 hari ke depan. Dari total 574 ASN di JKI, 233 diantaranya adalah para pemeriksa, mulai dari pemeriksa merek, pemeriksa paten, dan pemeriksa desain industri. Untuk itu, DJKI sebagai instansi pembina jabatan fungsional tersebut membentuk tim penilai untuk menilai usul penetapan angka kredit bagi para pemeriksa dalam periode Juli sampai dengan Desember 2022. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung kinerja pada pemeriksa merek, paten, dan desain industri agar dapat bekerja dengan maksimal dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Baiklah hadirin yang kami hormati, memulai acara kita sore hari ini, marilah kita ikuti bersama sambutan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang sekaligus akan membuka acara ini secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Luhur MSI CGCII, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam integritas. Yang saya hormati dan banggakan pimpinan tinggi pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Intelektual, semua direktur core bisnis KI, dan yang akan dinilai angka kreditnya hadir semuanya. Akses tadi akan hadir ke sini hanya sedang bersama BPK dan BPK saja. Pak Direktur Paten dan Desain Tata Taksir Terpadu dan Sekiadagan, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Beliau memperkenalkan baju taktikal baru kepada Bapak Ibu. Memang dia direktur yang kreatif, begitulah modelnya Bang Guru. Direktur merek dan indikasi geografis, para pemeriksa ahli utama, baik yang di paten, di merek, pemeriksa paten media untuk seluruh GFT yang existing saat ini, paten di merek, di desain industri, dan juga pemeriksa paten muda, media, tim penilai seluruhnya, dan semua teman-teman yang hadir pada acara kegiatan penghitungan angka kredit bagi GFT di lingkungan Direktorat Jenderal Intelektual. Bapak Ibu sekalian, pertama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini dan berlangsung 3 hari ke depan. Kita akan melakukan penilaian angka kredit untuk semester 2, ya, Juli sampai dengan Desember, sampai dengan 31 Desember. Ada salah satu hal yang menarik bagi GFT di DJKI ini, karena yang menjadi pembinanya adalah DJKI dan penilainya juga berasal dari DJKI. Itu salah satu keuntungan bagi Bapak Ibu sekalian. Sehingga untuk menilai angka kredit tidak terlalu rumit dan bukan bisa dikompromi, tapi bisa didiskusikan kembali. Saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Saya Inspektur Jenderal, pembina auditor itu di BPKP. Kalau mereka mengusulkan angka kredit,
dari apa yang mereka hitung, bisa jadi hanya 50% yang diterima, sisanya tidak diterima. Mereka mengusulkan yang namanya kegiatan pelatihan, ada yang dihitung nol sama sekali, nggak dianggap. Padahal sementara yang lain dikasih angka 6 sekian. Jadi Bapak Ibu bersyukur berada di DJKI, pembinanya DJKI, tim penilainya teman-teman kalian juga sendiri, walaupun mungkin kadang-kadang agak sadis, tapi tidak sesadis yang lainnya barangkali. Ya. Oleh karena itu kita menyikapi hal seperti ini, maka Bapak Ibu seharusnya lebih mengedepankan lagi pekerjaan dengan kinerja terbaik. Dan seluruh peraturan Menpan RB yang ada pada saat ini yang existing, apakah itu paten, merek, kemudian desain industri, itu kemungkinan umurnya hanya sampai dengan semester ini, penilaian sekarang. Mulai penilaian berikutnya, itu kemungkinan besar itu tidak berlaku lagi peraturan Menpan RB yang berlaku saat ini. Ya. Kita sudah mengusulkan, saya sebenarnya sudah paraf lama terkait dengan permen itu, kemudian dikirim ke Sekretariat Jenderal, baru diparaf kemarin menurut Hedi, pekan lalu, kemudian Pak Menteri tanda tangan dan sudah dikirim ke sana. Dalam waktu dekat itu akan kemudian dikembalikan ke kita. Apa hal yang paling mendasar dari Permen PAN? Ya. Hal yang paling mendasar ada 4 hal. Ya, saya mencoba untuk mengingat-ingat, tapi saya buka saja 4 hal biar Bapak Ibu juga tahu nanti apa yang akan terjadi ke depan. Pertama, ada pembatasan angka kredit minimal dan maksimal mengumpulkan angka kredit. Kalau selama ini Bapak Ibu bisa saving sekian banyak nilai, bisa ditabung, itu kedepannya nggak ada lagi tabungan-tabungan, dianggap start dari awal lagi. Tetapi Bapak Ibu juga nggak boleh bilang, oh karena sudah tidak ada saving, maka saya hanya mengumpulkan angka kredit apa adanya. Oh ingat, dibatasi dengan SKP. Jadi walaupun angka kreditnya sudah mencapai sekian, kalau SKP-nya nggak tercapai, itu tidak bisa kemudian naik ke jenjang berikut. Ya, maka Pak Direktur tetapkan saja SK yang tinggi, SKB yang tinggi-tinggi. Ya, nggak boleh kompromi juga sama mereka. Mentang-mentang sudah begini, maka SKP-nya bisa dikompromi. Ya. Karena kalau kemudian Bapak Ibu hanya ibaratnya santai, tidak ditekan dengan SKP, hanya sekedar angka kredit, itu pasti backlog di paten, di merek juga akan kita ulangi lagi pada masa lalu, di masa sekarang. Dan nanti tetapkan SKP, ya kalau mereka bilang 10, ditambah 20% atau tambah 50%. Karena Bapak Ibu pasti bisa. Saya sering ulangi, potensi yang Bapak Ibu kerahkan hari ini, ya mungkin 50% saja belum ada. Ya, coba dihitung, rentang waktu dari jam sekian sampai jam sekian, masih banyak santai-santainya juga. Ya, belum optimal untuk memberikan yang terbaik buat unit masing-masing. Walaupun pada tahun 2022, secara keseluruhan kenaikan proses penyelesaian itu relatif besar dibandingkan yang tahun sebelumnya. Tetapi itu belum optimal menurut saya. Baik, yang kedua, ini pasti Bapak Ibu akan senang dengan ini, ya, termasuk yang level paling bawah, bahwa pengembangan profesi hanya untuk naik jenjang penyelia, kemudian madya, dan utama saja. Bapak Ibu kan dulu susah banget di pengembangan angka profesi itu ya. Harus nulis, presentasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, ke depannya itu tidak lagi terlalu memberatkan Bapak Ibu. Ya. Ini juga salah satu kelebihan yang lain dari peraturan yang sedang kita usulkan. Ya. Kemudian ini yang sekarang saya sudah dengar juga, ini alhamdulillah satu upaya yang bagus, bahwa kualifikasi yang disyaratkan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi
itu harus S2. Ya. Jadi silakan teman-teman yang masih S1, yang kurang lebih pensiunnya masih lama, ya kalau pensiunnya tinggal besok sih mau ngapain aja juga nggak usah lagi. Ya. Tapi kalau pensiunnya masih lama, ya harus berupaya untuk mengambil S2. Ya bisa mengikuti jejak daripada Pak Anggoro, ya Anggoro Dasananto sekarang beliau sedang mengambil S2. Ya silakan, ada juga yang sedang mengambil S3, silakan saja. Bahkan kita menyediakan anggaran untuk Bapak Ibu buat sekolah S3, S2, itu tersedia anggaran dari DJKI. Jangankan Bapak Ibu yang ada di internal DJKI, orang dari luar DJKI saja bisa memanfaatkan dari alokasi anggaran untuk beasiswa. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang Menpan RB juga sedang menyusun perubahan daripada seluruh yang namanya angka kredit. Kedepannya itu nggak ada lagi hitungan kemungkinan besar 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian. Itu nggak ada lagi. Pokoknya dikasih angka sekian, sekian. Jadi nggak ada hitungan-hitungan seperti itu lagi. Ya. Artinya Bapak Ibu dituntut untuk ya lebih memberikan kinerja yang terbaik. Dan satu hal lagi, itu angka kredit tidak diakumulasi lagi kayak dulu. Ya, makanya dulu saya angka kreditnya sebelum meninggalkan menjadi kadif itu saya 750 kalau nggak salah. Ya. Makanya ketika melihat angka-angka kemarin 200, 300, saya sempat bertanya-tanya dalam hati saya, kok mudah sekali untuk mereka naik sekarang. Ternyata itu akan dihitung nol lagi. Ya. Contohnya kayak gini, kalau misalnya naik ke jenjang utama itu butuh 300, maka kita mulai start nol. Setelah naik itu mulai start nol, yang lain itu nggak dihitung lagi. Ya, harus mengumpulkan 300. Sebenarnya sama saja dari dulu dengan sekarang nggak ada bedanya. Hanya yang dulu kemudian harus ditambahkan 300 kan. Dulu misalnya kalau Madya itu 750 atau berapa? 750 ya? Berapa? 750? Madya 400. Kalau mau ke utama? Berapa selisihnya? 300 ya? Ya, selisihnya 200. Artinya sekarang itu nanti yang akan tertera ya 200 itu nggak lagi menjadi 750 tadi. Itu adalah, coba kalau lihat di lampiran yang nanti terbaru yang baru diusulkan itu nanti jangan kaget. Jadi dihitung mulai start awal lagi. Ya. Jadi kalau butuh 100 ya Bapak Ibu mulai 100 lagi hitungannya, hanya 100, 200 sampai seterusnya itu. Jadi ada beberapa perbedaan yang mendasar ya dengan peraturan-peraturan yang sebelumnya. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu akan melakukan penilaian angka kredit selama 3 hari. Kemudian ada beberapa narasumber nanti yang akan memberikan materi. Kemudian ada juga nanti yang akan memaparkan hasil karyanya. Kemudian nanti akan dilakukan penilaian. Jadi Bapak Ibu adalah latihan ini memberikan paparan di depan para dewan juri saja itu, bukan dewan juri, tim penilai. Ya. Jadi ya santai saja menghadapi mereka. Kalau nanti ditunjuk menjadi narasumber di sana yang orangnya berapa banyak itu luar biasa. Ya. Dan ada satu hal lagi sekarang di Kementerian Hukum dan HAM itu JFT ahli utama itu disetarakan dengan staf ahli eselon 1B. Ya, jadi siap-siap Lina nanti akan memberikan memimpin apel pagi, jangan sampai keliru ya. Irmi ada lagi Irmi ya. Itu luar biasa itu ya. Saya sebenarnya sempat nanya ini ke Pak Agung. Agung mau ngapain nih Gung? Kita ingin setarakan mereka supaya memakai pakaian juga kayak eselon 1. Jangan sudah pemeriksa paten utama, kemudian pemeriksa merek utama pakaiannya kayak ya biasa-biasa saja. Jadi ada nilai kesetaraan. Karena Bapak Ibu kan 4 apa itu? 4D ya? 4D. Belum bisa 4D ya? Oh belum bisa? Nggak boleh mengalahkan direktur? Oh nggak boleh. Ya, artinya Bapak sekalian sekarang di kementerian ya berupaya semaksimal mungkin untuk membuat
ya bapak ibu yang sudah utama itu punya nilai kesetaraan. Ya. Dulu Pak Yas mengusulkan jangan hanya agama saja yang ada di di atas selasar itu, supaya pemeriksa paten utama juga bisa asal di sana. Tapi kayaknya yang hadir tidak terlalu banyak juga, atau ada di mana? Oh, nggak muat. Pak Direktur, kalau mereka nggak muat, digilir-gilir saja, ya, atau diatur sedemikian rupa, ya pokoknya tiba giliran Anda harus ada di sana, supaya juga bisa berinteraksi dengan, ya, dengan level-level yang lebih tinggi lagi, kurang lebih kayak gitulah. Ya, oh masih kata Pak Yasman masih 8, ya. Saya kira itu saja, laksanakan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab, berintegritas selama 3 hari di tempat ini, ya. Santai tapi selesai, jangan sampai kemudian tidak selesai, ya. Dan kalau waktunya memang istirahat, ya harus istirahat juga. Itu yang kadang-kadang kita itu tidak bisa memanage waktu. Harusnya istirahat, malah ngobrol, ngariung, sehingga tiba saatnya bekerja sudah tinggal ampas-ampasnya saja. Ngantuklah dan macam itu. Salah satu kekeliruan kita juga, tidak bisa mengelola diri kita sendiri. Di waktu istirahat kita tidak istirahat, di waktu yang seharusnya kita bekerja malah istirahat, ya. Itu perlu mengelola waktu dengan baik, memanage dengan waktu. Jangan sampai kebut-kebutan sudah mau selesai, udah asal-asalan saja itu, ya. Pada akhirnya karena sudah mau selesai kemudian bekerja padanya. Saya kira itu saja, para direktur dan teman-teman semuanya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pembukaan kegiatan ini dengan beberapa informasi yang baru. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penghitungan angka kredit bagi pemeriksa intelektual Direktorat Jenderal Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dinyatakan dibuka dengan resmi. Saya pukulnya cuma 3 karena Bapak Ibu hanya ada 3 direktorat yang akan dinilai. Ya, kalau ada 5 saya pukulnya 5 tadi, karena Bapak Ibu hanya 3 saya. Ya, jadi saya punya punya feeling tersendiri, untuk filosofi tersendiri, mukulnya 5 kenapa, kemudian pukulnya 3 kenapa. Jadi bukan asal ketuk-ketuk aja juga itu, ya. Dia Bapak Ibu tahu kenapa Pak Jenderal cuma 3? Ya karena Bapak Ibu cuma 3 direktorat yang dinilai. Kalau nanti analis kaya saya pukul sekian kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah memberikan sambutan. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum melanjutkan kegiatan, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kelancaran seluruh rangkaian acara hingga selesai nanti. Doa akan dipimpin oleh Saudara Angga, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang non-muslim, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Ghafur Rahim. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan penghitungan angka kredit di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mohon ridho dan izin-Mu. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para saudara kami yang telah berkorban jiwa dan raga demi kedaulatan bangsa kami, serta ampunilah dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Ya Allah, yang Muti, Engkau yang mengabulkan doa, perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna kama rabbana isghirun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
diperdengarkan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum meninggalkan tempat, mohon izin perkenan Bapak Ibu untuk tetap berdiri dan merapat ke tengah untuk sesi foto bersama. Foto akan diambil dari atas panggung. Mohon izin untuk memandu sesi foto. Tiga, dua, satu. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. DJKI. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk Pas nggak? Satu, dua, tiga. Ini di lapangan. Salam pembaruan. Kami pasti. DJKI. Oke. rahasia dagang. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk maju ke depan. Paling banyak partai. Ya. Salam pembaruan. Kami pasti. DJKI. Pasti oke. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami silakan untuk Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri untuk maju ke tempat yang telah disediakan. Paling ini lagi. Foto ya, Bang? Ayo bisa. Yang belakang.
Di Mai di tengah Mai kan kok. Baju bos. Satu, dua, oke. Salam pembaruan. Kami pasti. DJKI. Pasti oke. Pak Cum dan timnya sini, sekretariat. Panitia. Baik, untuk panitia, sekretariat silakan untuk maju ke tempat yang telah disediakan. DJKI. Pasti. Pemeriksa apa tadi kan? Terima kasih ya, aku mau jalan. Salam pembaruan. Kami pasti. DJKI. Pasti oke. Pasti hebat atau terima kasih ya. Hari tepat waktu. Selain itu diinformasikan untuk kunci kamar dapat diambil di meja registrasi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat sore, selamat beristirahat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.